Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Bahkan bagi setiap saudara yang bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kembali renungan kita yang saya ambil dari Yakobus pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26. Ini merupakan satu hal yang penting dalam pengajaran seorang Yakobus. Mari kita buka Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Cukup panjang, saya akan bacakannya dengan secara cepat kepada setiap saudara. 14 berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagian ini saudara saya akan bagi dalam 3 seri. Dan bagian pertama ini saya ingin menjelaskan kepada saudara, sepertinya kalau saudara mempelajari apa yang Yakobus katakan ini saudara, seperti kayaknya bertolak belakang dengan ajaran Paulus gitu ya. Kalau saudara sudah pernah membaca surat-surat Paulus ya, maka kita akan melihat bahwa kelihatannya bagian surat Yakobus ini seperti saya bilang tadi, bertentangan banyak gitu ya dengan surat-surat Paulus. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara baca Roma pasal 3 ayat 28 dibandingkan dengan Yakobus pasal 2 ayat 24, firman Allah berkata begini dalam Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena apa? Ia melakukan hukum Taurat. Tapi kalau kita baca Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bertolak belakang kayaknya gitu ya. Tapi saya akan menjelaskan kepada saudara. Kalau saudara baca Roma pasal 4 ayatnya yang keempat, Roma pasal 4 ayat 1 sampai ke-4, kita bandingkan dengan Yakobus pasal 2 21. Ya, firman Allah berkata begini. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan apa? Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kalau kita baca Yakobus pasal 2 ayat 21, firman Allah berkata begini, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya gitu ya. Perbuatan-perbuatannya ketika apa? Ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah gitu ya. Kalau kita melihat sepertinya ajaran Paulus sama Yakobus ini seperti sangat bertentangan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana supaya kita bisa mengerti gitu ya. Supaya kita bisa melihat
mengharmoniskan antara ajaran Paulus yang Paulus ajarkan dan Yakobus ajarkan. Kenapa? Gitu. Yang pertama, karena adanya perbedaan tujuan sebenarnya, saudara. Gitu ya. Paulus dia menulis suratnya untuk orang-orang yang terpengaruh oleh ajaran Yahudi yang menekankan bahwa apa? Keselamatan karena perbuatan baik. Ya, karena itu Paulus itu ya justru menekankan habis-habisan bahwa hanya imanlah yang menyebabkan apa? Kita diselamatkan. Ya, saudara bisa baca itu Galatia pasal 2 ayat 16 dan 21 serta Efesus pasal 2 ayat 8 ayat 9. Bahwa hanya imanlah yang menyebabkan apa? Kita diselamatkan. Tetapi Yakobus ya menulis kepada orang-orang yang sekalipun mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya sama sekali tidak mirip hidup Kristen. Karena itu apa? Ia justru menekankan tentang apa? Perbuatan baik. Gitu ya. Jadi bagaimana supaya ini selaras? Ini saya bilang, mengharmoniskan kedua pemahaman ini antara Paulus dan Yakobus. Karena pertama, adanya perbedaan tujuan. Yang kedua, ada perbedaan dalam apa? Penggunaan istilah, gitu ya. Kalau Paulus menulis istilah ini, maka apa? Tentang pekerjaan atau perbuatan baik yang ia maksudkan sebagai apa? Sesuatu yang digunakan untuk apa? Menyelamatkan diri. Gitu ya. Kata orang berpikir bahwa kalau saya banyak berbuat baik, maka saya selamat. Karena itu maka ia berkata bahwa perbuatan baik tidak diperlukan, gitu ya. Hanya iman. Tapi kalau Yakobus menggunakan istilah pekerjaan atau perbuatan baik, gitu ya. Yang ia maksudkan adalah akibat dari keselamatan atau hasil dari keselamatan, ya. Karena itu ia mengatakan bahwa perbuatan baik harus ada dalam diri orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan berbuat baik supaya selamat, tapi bukti dia sudah diselamatkan, maka dia berbuat baik. Terus ada istilah lagi yang seringkali berbeda, yaitu istilah iman dan percaya. Kalau Paulus menggunakan istilah ini, maka ia menunjuk kepada iman kepada Yesus Kristus. Tapi kalau Yakobus menggunakan istilah iman atau percaya, yang ia maksudkan adalah pengakuan dengan mulut. Kalau saudara baca ayat 14, jika seorang mengatakan bahwa apa? Ia mempunyai iman. Terus yang terakhir saudara, apalagi yang menjadi perbedaan yang seringkali digunakan adalah istilah dibenarkan. Ya. Kalau Paulus menggunakan istilah dibenarkan, maka artinya adalah orangnya dibenarkan atau dianggap benar oleh Allah. Ya. Tetapi kalau Yakobus memakai istilah dibenarkan, maka yang dia maksudkan adalah pengakuan orang itu yang dibenarkan. Maksudnya apa? Pengakuannya benar, dengan kata lain tidak dusta, gitu ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari apa yang ingin Yakobus katakan bagi saya dan saudara? Nggak begini, dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 ini, Yakobus punya suatu tujuan pengajaran. Apa itu saudara? Pengakuan percaya kita, gitu ya. Pengakuan percaya bahwa kita ini orang Kristen, orang yang percaya Yesus, tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik. Sebaliknya, pengakuan percaya itu harus apa? Dibuktikan kebenarannya melalui apa? Melalui perbuatan baik. Ya. Jadi dengan demikian saudara, secara keseluruhan sebenarnya Yakobus ingin mengajarkan bahwa sekalipun orang Kristen sudah dimerdekakan dari dosa oleh iman kepada Kristus, itu tidak boleh diartikan bahwa orang Kristen lalu merdeka untuk apa? Berbuat dosa. Gitu ya. Jadi dalam renungan kita pada bagian pertama, khusus untuk bagian yang saya jelaskan kepada saudara, kenapa seringkali ada semacam perbedaan ternyata? Sama apa? Karena ada perbedaan tujuan, terus ada perbedaan dalam apa? Penggunaan istilah. Tapi sebenarnya ini saling melengkapi. Ya, saya akan menjelaskan lagi kepada saudara di seri-seri berikut apa yang harus kita tunjukkan dari iman yang ditunjukkan dengan apa? Dengan perbuatan. Mengapa itu penting? Jadi marilah kita terus belajar firman Tuhan hari-hari ini. Biarlah firman Allah yang terus mengisi kehidupan kita. Kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Bahkan kita terus melakukan apa yang kita imani itu ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di renungan-renungan berikut. Tetap sehat, tetap kuat.
tetap terus ada dalam lindungan Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.